Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK 2025 tentang penerapan matematika ya. Gitu. Nah, teman-teman, saya kasih triknya. Soal nomor 1 ini kan soalnya panjang. Nah, cara cepat membacanya adalah cukup baca fokus ke bagian akhirnya saja gitu. Nih ya, mulai 1 Juni 2023, kiriman beras merek C ditambah menjadi 350 kg pada setiap kali pengiriman. Total kiriman beras semua merek yang terima toko laku pada bulan Juni adalah berapa kilogram? Oke. Jadi kita fokus ke, kan di sini kan di atas ini kan clue-nya untuk bulan Mei gitu kan. Mulai 1 Mei itu kan toko tersebut mengirim kiriman beras 3 sekaligus ya secara bersamaan nih. Gitu. Berarti kan Mei itu kan ada 31 ya. Mei itu ada 31, Juni itu ada 30 gitu ya. Nah, di bulan Mei itu, untuk di bulan Mei ya, itu kan A itu kan ada 100, B itu 200, C itu 300 ya. Gitu. Nah, ini kalau dihitung setiap ininya ya tinggal 3. Ini kan coba nih, beras merek A setiap 3 hari dikirimnya. Berarti A ini tinggal dibagi 3 aja. 31 bagi 3 berapa? 10 ya. 10,5 atau 11 kali pengiriman gitu ya artinya. Terus kalau yang B ini setiap 4 hari, berarti 31 bagi 4 itu sama dengan 7 atau 8 ya. Gitu. Dinyatakan sebagai, artinya ada 8 kali. Karena kan 31 lebih dekat ke 32 gitu. 32 bagi 4 aja 8 gitu. Berarti ini 8. Kalau 300, kalau yang C ya, 31 dibagi 5 itu sama dengan 6 atau 7 gitu ya. Bisa 6, sekian atau 7 boleh gitu ya. Ini untuk Mei. Nah, sekarang yang dicari ini, yang ditanyakan di soal ini kan adalah bulan Juni gitu ya. Nah, berarti teman-teman ingat A-nya itu tadi tetap kan 100 kg, B-nya 200. Nah, C-nya itu bukan 300 lagi, tapi 350 ya. Gitu ya. Nah, ini yang A ini kan tadi dikirimnya berapa hari sekali? 3 hari sekali. Berarti 30 bagi 3 itu sama dengan 10 ya, artinya 10 kali pengiriman. Kalau yang B ini 30 dibagi 4 sama dengan berapa? 7 atau 8 ya. Bisa dinyatakan sebagai 8 kali pengiriman gitu ya. Sedangkan yang C ini 30 bagi 5 sama dengan 6 gitu. Nah, udah tinggal hitung semuanya bawahnya gitu kan. Yang ditanyakan kan di soal bulan Juni ini gitu. Yang ditanyakan yang ini. Ya kan, yang ditanyakan di soal. Gitu yang, nah, yang ini yang ditanyakan di soal ya. Gitu. Tinggal masukin totalnya itu 100 kan. Tadi kan 100 ya, dikali 10 kali pengiriman, terus ditambah dengan B itu tadi 200 ya, dikali dengan 8 ya, 8 sorry bukan 7, 8 karena 30 bagi 4 itu kan 7, lebih, berarti 8 ya. Terus kemudian ditambah dengan, nah ini bukan 300 tapi 350 kali 6 gitu ya. Oke, kita ke bawahkan dulu biar agak ke bawah, biar luas. 100 kali 10 itu 1000 ya. Ditambah 200 kali 8, 1600. Ditambah dengan 350 kali 6. 35 kali 6 aja. 6 kali 5, 30. Simpan 3. 6 kali 3, 18. Tambah 3. 21 ya. 21 berarti kan 2100 ya, 2100 gitu. Tinggal jumlahin. 10 tambah 16 kan 26. Tambah 21 berapa? 747. Tambahin nolnya 2 gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. Gitu. Oke. Caca jawabannya.
Sebuah perusahaan swasta setiap bulannya mengalami kenaikan keuntungan tetap. Oleh karena itu, perusahaan tetap akan menaikkan gaji beberapa pegawai yang memenuhi kriteria setiap bulannya. Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, ini seperti tabelnya. Pertanyaannya, staf baru akan mendapatkan gaji bulanan sebesar 7 juta rupiah pada bulan ke... Oke. Di sini kan yang ditanyakan di soal adalah staf gitu. Kalau jabatannya staf kan gaji bulan pertama 5 juta. Kemudian naik 100.000 setiap bulan gitu. Artinya gini kalau secara skenario. Kan ada seorang staf gitu kan. Bulan pertama itu gajinya 5 juta. 5 ya. Terus yang kedua itu 5.100.000. 51 ya. Bulan ketiga itu 52. Keempat itu 53. Nah, coba teman-teman dilihat dari sini. Ini kan bulan pertama anggap aja nih 5 juta ya 50. Ini dari 1 ke 2 ini kan angkanya berkurang 1 gitu kan. So, ini kan 1 ke 0 kan kurang 1. Ini 2 ke sini kurang 1. Setiap angka itu, angka tiap bulan itu pasti berkurang 1. Berarti kalau 10-nya, bulan ke 10 pasti akan mendapatkan 59. Sedangkan 20 itu akan mendapatkan 69. Nah, kalau 21 berarti 70. Berarti untuk mendapatkan gaji 7 juta ya 70. 21 ya 7 juta gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu aja. Gitu. Jadi nggak usah pusing pakai rumus gitu, ya kan? Jadi clue-nya di sini coba lihat. Ini kan bulan pertama. 1 ke sini kan kurangi 1. 2 kurangi 1 jadi 1 gitu kan. 3 ke 2 ini 1. Nah, berarti kan 10 otomatis jadi 59 gitu kan. Kalau bulan ke-20 jadi 6.900.000 ya kan. Berarti kalau 21 pas 7 juta gitu. Yang ditanya sesuai yang ditanyakan di soal. Oke, beta jawabannya. Gampang toh? Ada rahasia gampangnya. Sebenarnya kalau mau pakai rumus juga bisa ya untuk mengerjakan soal ini. Coba, ini kan teman-teman rumus UN itu kan sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B gitu ya. Nah, ini kan bayangin aja staf itu gajinya 5 juta. Berarti bulan pertama itu 50. Terus 51 kan 5 juta, ini 5 juta, 5.100.000, ini 52 dan 53 gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, diketahui UN-nya itu sama dengan 7 juta gitu. Berarti kan kita bisa ambil 70 ya kan. Biar gampang aja nih gitu kan. 70 gitu biar gampang. A-nya itu adalah 50. Ya kan? A-nya 50 ditambah dengan N kurangi 1 kali 1 gitu kan. Berarti 70 sama dengan 50 ditambah, nah setiap angka yang dikalikan 1 akan menghasilkan hasilnya dirinya sendiri gitu kan. Ditambah N kurangi 1 gitu. Nah, ini tinggal pindahkan ruas aja. Ini kan positif. Pindah ruas jadi negatif. Berarti 70 kurangi 50 berapa? 20 sama dengan N kurangi 1. 1 ini pindahkan ruasnya. Ini kan negatif. Jadi 20 tambah 1 sama dengan N. Jawabannya 21 sama dengan N. Sama. Jawabannya adalah yang B. Gitu, 21. Oke, beta ya jawabannya. Oke, soal nomor 3. Sebuah perusahaan swasta, ini masih sama ya konsepnya, tapi pertanyaannya, jika Irawan merupakan pegawai baru di perusahaan tersebut dengan jabatan manajer, jumlah gaji Irawan dalam 1 tahun sebesar, oke, kalau tadi kan yang ditanyakan stafnya, sekarang gaji si Irawan misalnya sebagai pegawai baru gitu kan dengan jabatan manajer gitu. Oke, berarti ini kan kita fokusnya ke sini gitu kan. Si Irawan anggap saja bulan pertama itu kan dapat 1.150.000, kedua itu 152, ketiga itu 154 gitu kan, karena kenaikan bulannya itu setiap tahun gitu. Nah, anggap aja ini bedanya B-nya itu kan sama dengan 2 bedanya gitu ya. Nah, teman-teman, karena yang ditanyakan adalah jumlah, berarti kita mainnya ambil rumusnya adalah SN ya kan.
SN. Ingat rumus SN itu kan sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN gitu. Sedangkan rumus UN sendiri sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B gitu ya. Berarti kalau kita bongkar rumus UN-nya, jadi N per 2 dikali 2A gitu kan. Kan ketemu A lagi gitu ya kan. A tambah A lagi gitu. Ditambah dengan N kurangi 1 kali B. Nah ini rumus totalnya gitu ya. Rumus jumlah suku dari aritmatika tersebut gitu. Oke. Tadi A-nya itu ini ya kan 15 juta atau 150 boleh ya ambil dari sini gitu. Biar gampang aja nih ya ngitungnya. 150. Berarti N-nya tadi 12 ya kan? S12 ya kan? S12 sama dengan 12 per kan 1 tahun itu 12 bulan ya. Teman-teman kalau bingung gitu. 1 tahun itu kan 1 tahun itu sama dengan 12 bulan gitu ya. Ya biar nggak bingung gitu. Misalkan kok 12 dari mana kak? Gitu. 1 tahun 12 bulan gitu ya. Oke 12 per 2 dikali dengan A-nya ini ya kan 150 ya. 150 2 kali 150 ya gitu. 2 kali 150 ditambah dengan N-nya tadi 12 kurangi 1 kali bedanya 2 gitu ya. Kita ke bawahkan dulu biar agak ruang yang luas. Oke, tinggal hitung 12 bagi 2 6. 2 kali 150 300 ditambah 12 kurangi 1 11 kali 2 22 ya. Nah, tinggal segini hasilnya. Berarti jadi 6 dikali 322. 322 kali 6 berapa? 322 kali 6. 2 kali 6 12, 1 6 kali 2 12 tambah 1 3. 6 kali 3 18 tambah 1 19. Nah, tinggal cari jawaban yang mirip dengan angka segini seberapa. Cobain, ini 1822. Salah. 1824 juga bukan. Nah, yang ini jawabannya 1932 gitu ya. Ini mirip gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang cacat jawabannya. Ibu Dewi mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Bu Dewi memiliki lingkar perut sebelum hamil sebesar 90 cm. Hasil analisa dokter kandungan, lingkar perut seorang ibu akan bertambah 10 cm per pekan jika bayinya laki-laki. Apabila bayinya perempuan akan bertambah 5 cm per pekan. Berapakah diameter Ibu Dewi saat ini jika usia kandungannya sudah 30 pekan? Oke. Di sini ada kata lingkar perut gitu. Berarti ini kaitannya dengan keliling lingkaran, ya kan? Keliling lingkaran itu sama dengan VD ya. Kalau jari-jari itu 2 PR ya, kalau jari-jari gitu. Tapi kan yang ditanyakan di soal di sini adalah diameter gitu. Berarti pakai rumus ini gitu ya, VD. Gitu ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke sini gitu kan. Berarti lingkar perut atau keliling lingkaran perut sebelum hamil ya kan, atau normalnya gitu, mula-mula lah istilahnya ya, itu kan sama dengan 90 ya kan. Nah terus kemudian Ibu Dewi ini mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Berarti ini kan kalau bayinya laki-laki bertambah 10 cm, kalau perempuan itu 5 cm, tinggal tambahin. Berarti jadi 10 tambah 5 berapa? 15. Berarti keliling lingkaran atau lingkar perut ketika hamil itu sama dengan 15 cm per pekannya gitu kan. 15 cm per pekannya gitu. Nah, sekarang yang dicari di sini adalah 30 pekannya. Berarti kalau 15 kali 30 berapa? 450. Gitu, 15 kali 30 ya.
gitu. Nah, terus kemudian ditambahkan dengan 90 lingkar keliling atau lingkar perut normalnya gitu. Sama dengan adalah 540. Nah, kayak gitu ya. Paham kan? Gitu. Nah, sekarang baru kita masukin ininya, cari D-nya ini. Kita cari D-nya. 540 sama dengan V itu kan 22/7 dikali dengan D gitu ya. Nah, sehingga ini pindahkan luasnya jadi 540 kali 7/22 gitu kan. Ini D-nya gitu. Kita cari D-nya. Oke. 540 dengan 22 ini sama-sama bagi 2 aja ya. Ini jadi 270, ini jadi 11. Gitu ya. Nah, kemudian 270 dikali 7 berapa? 27 kali 7 itu 49, 7 kali 2 14, 18 ya. Jadi 1890 dibagi 11. Gitu ya. 11 dibagi 1890. Gitu toh. 1 kali 11, 11 sama dengan 7, 9. Ini 7 kali 11, 77 sama dengan 20. 2 ya. Kok 2 sih? 1, sorry. Kan 11 kali 2, 22 gitu. Berarti 171. Sekali 11, 11 gitu ya. Ini kalau diterusin jadi 171. Nah, tapi karena di sini pilihan jawaban 171 cuma ada pilihan jawaban yang C gitu. Langsung aja jawab ya kan. Gitu. Tapi kalau ada 171 jawab ada 2 boleh dilanjut gitu ya. Oke. Jadi Caca jawabannya. Jadi kalau menghitung pembagian kayak gini itu sambil dicocokin pilihan jawabannya. 171 apakah ada 1 ada 2? Oh, cuma ada 1 gitu. Ya udah pasti yang ini jawabannya gitu. Ya. Oke, Caca jawabannya. Ya, sekian dulu video edisi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan selamat berjuang buat para adik-adik Agit SMA ya. Yang ingin mengikuti tes UTBK dan masuk kampus impian masing-masing gitu ya. Oke, saya doakan Agit-Agit SMA bisa masuk kampus impian masing-masing. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.